Jadi teman-teman sekalian, jadi terkait dengan distribusi T itu selain dari alfa yang kita perhatikan, itu juga ada kaitannya dengan df-nya, yaitu degree of freedom. Ada juga kan di simbol df juga ada yang db ya, atau degree tingkatan dari derajat kebebasan. Nah, di sini misalkan kalau tadi alfanya 10% atau 0,10 ya, maka alfa per 2-nya 0,05. Nah, di sini kita cek di sini, kemudian degree of freedom-nya adalah ya dari n-1 ya tadi ya. Maka misalkan 3, maka ketemunya adalah 2. Kita cek di sini 2, peluangnya 0,05 ya. Maka ketemunya adalah di sini 2,920. Sini ya. Maka ketemunya adalah 0,05% ya, peluangnya di sini. Gitu. Berikutnya ya, terkait dengan masih level confident. Jadi distribusi sampling dari rata-rata parameter ya. Di sini adalah 1 min alpha ya, tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi intervalnya itu adalah dari batas bawah sekian sini ya, yaitu rata-rata kurangi dengan Z alpha per 2 sigmanya berapa. Yang sini juga sama ya. Nah, di sini intervalnya tentunya bergerak dari ya, di sini adalah X batas bawah ya, X sampel kurangi Z alpha, Z sigma X sama dengan X rata-rata plus Z kali simpangannya ya, simpangan bakunya. Nah, di sini 100 kali 101 min alpha persen ini adalah dari interval terbentuk berisi parameter yang kita uji. Bukanlah 100% kali alfa itu sendiri, jadi 1 min alfa ya. Jadi alfa 5%, maka keyakinan kita adalah 95%. Gitu. Jadi batas bawah, batas atas ya. Nilainya berapa itu berarti 1 min alfa ya. Peluangnya berapa gitu. Nah, di sini kemudian presisi. Faktor yang mempengaruhi besar interval ya. Pertama adalah variansi data. Jadi sigma variansinya ya. Variansi data diukur dengan ukuran sampel, maka variasi nilai dari sampel nanti adalah sigma dibagi akar n. Itu. Jadi kayak tadi ini ya. Sigma x rata-rata ini adalah nilainya sigma akar n. Sigma dibagi akar n. Level confidence-nya adalah 100 kali dengan 1 min alpha persen ya. Sehingga di sini kita simpulkan interval dari X statistik ya, rata-rata sampel min Z sigma dari istilahnya simpangan bakunya ya, simpangan baku dari sampel ya, sampai dengan X rata-rata dari sampel ditambah dengan Z kali simpangan baku dari terkait dengan sampelnya itu. Nah, di sini kaitannya dengan biaya itu kaitannya adalah jumlah sampel yang digunakan. Misalkan N ya, rumusnya tadi ya. Ini kan dari sini E sama dengan Z sigma akar N. Maka berapa nilai N-nya? Maka kita pindah ruas ini, kita kuadratkan, maka menjadi Z kuadrat sigma kuadrat dibagi dengan error kuadrat. Gitu. Nah, sekarang kita bagaimana contoh penerapannya? Jadi contoh penerapannya seperti ini ya teman-teman. Jadi misalkan waktu pelayanan di satu restoran dihitung secara random dari 52 konsumen ya, 52 konsumen atau pembeli ya, itu adalah 181,3 detik ya. Jadi ibaratnya kita makan di satu restoran, kemudian kita pesan, kita tunggu makanannya atau minumannya, itu estimasinya sekitar 181,3 detik atau hampir 3 menit ya. Standar deviasi itu 82,2 detik ya. Nah, berapa estimasi rata-rata populasi untuk tingkat kepercayaan 95% ya. Nah, di sini karena kita gunakan ya, pertama diketahui
dari rata-rata 52 konsumen ya, berarti sampel dari yang digunakan jumlahnya 52. Kemudian simpangan bakunya secara random ya, ternyata 181 ya. Ya, ini yang jadi 52 konsumen, rata-ratanya 181,3, kemudian simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah 82,2. Nah, maka tinggal dimasukkan saja ya. Rumusnya rata-rata atau mu X rata-rata min Z alfa per 2 sigma akar N sampai dengan X rata-rata plus Z alfa per 2 ya sigma akar dibagi akar N ya. Nah, di sini rata-rata dari 52 itu 181,3 ya. Kemudian standar deviasinya ya itu adalah, karena ini juga istilahnya standar deviasi ya, itu jumlahnya juga lebih dari 30 ya, maka kita gunakan Z ya. Z alfa per 2 tadi nilainya 1,96 ya, ketika alfanya 5% atau 95% ya. Tinggal dimasukkan 1,96, kemudian simpangan bakunya atau standar deviasinya 82,2 bagi akar ke akar 52 ya. Ini juga sama, ini cuma plus ya. Ketemu hasilnya adalah 158,96 sampai dengan 203,64. Ini estimasi terkait dengan selang waktu pelayanan di suatu restoran ya. Secara umum dari semua pelanggan ya, itu 158,96 sampai dengan 203,64 detik itu. Nah, berikutnya sampel random ya, yaitu ada dari 25 ya, sampel random 25 mempunyai rata-rata adalah 50 ya. Dan juga ini kurang simbol ya, ini adalah mempunyai rata-rata 50 dan juga simpangan bakunya adalah 8. Jadi 25 sampel, artinya apa? Ini jumlahnya sedikit kurang dari 30 ya. Kemudian kita ingin mengestimasi rata-rata dari parameternya, maka gunakan tabel T. Tadi ya, rata-rata parameter dari populasi, batas bawahnya X bar, ya X rata-rata sampel, min T alfa per 2 N min 1, yang batas atas adalah X rata-rata ditambah T alfa per 2, degree of freedom-nya N min 1, kali dengan simpangan baku bagi akar N. Karena jelas nih jumlah sampelnya 25 kurang dari 30, maka statistiknya adalah distribusi T. Maka kita masukkan 50 min ya. Di sini adalah alfanya 0,0 5% ya. Kalau 5% bagi 2 ketemunya 0,025 ya. Kemudian degree of freedom-nya ya dari 25 maka ya 24 ya. Karena N-1 ya, 25 min 1 ya di tabel itu 2,0639. Kalau yang positifnya berarti 2,0639 ya. Tinggal dioperasikan ketemunya 46,69 ya, sampai dengan 53,30. Kemudian terkait dengan jumlah sampel ya, misalkan di sini kita gunakan tingkat kepercayaan alfa yaitu 90% ya. Dalam kebenarannya ya, hasilnya adalah plus minus 5. Misalkan standar deviasinya 45 ya. Maka di sini gunakan saja ya, ingat ini berapa ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai keyakinan 90% ya. Artinya alfanya adalah 10% ya. Kemudian hasilnya plus minusnya atau error marginnya adalah 5. Kemudian standar deviasinya adalah 45. Maka dari rumus tadi, N adalah Z kuadrat sigma kuadrat dibagi error kuadrat. Ketemunya kalau 90% kan 1,645 ya. Kita kuadratkan. Kemudian standar deviasinya kita kuadratkan juga atau variansinya, hasilnya dibagi kemudian dibagi 5 kuadrat. Hasilnya adalah 219,2 sampel ya. Kalau sampel itu pembulatannya harus ke atas ya, yaitu menjadi 220 gitu. Tidak mungkin sampel populasi itu nilainya koma gitu.
Kemudian berikutnya estimasi parameter ragam, ya. Jadi bila S kuadrat adalah ragam sampel acak berukuran N, ditarik dari suatu populasi normal dengan ragam sigma kuadrat, ya. Maka si kuadratnya N-1 kali S kuadrat, ya, ragam dari sampel dibagi dengan ragam populasi atau sigma kuadrat. Nah, di sini disebut si kuadrat, ya, yang sebaran penarikan sampelnya disebut dengan sebaran si kuadrat dengan derajat bebas, ya, nilainya adalah N-1, ya. Nah, di sini rumusnya untuk estimasi ragam, ya, yaitu N-1 kali variansi dari sampelnya dibagi dengan si kuadrat, ya, si kuadrat alfa per 2. Ya, sini juga sama. Kalau ini kan N-1, ya, S kuadrat dibagi si kuadrat alfa per 2. Kalau sini adalah si kuadrat, ini 1 min alfa per 2. Ini. Jadi ini terkait dengan variansi. Gitu. Kemudian derajat bebasnya N-1. Nah, di sini teman-teman, selang kepercayaan 1 min alfa 1% bagi simpangan baku, ya, atau standar deviasi dapat diperoleh dengan apa? Ya, kita akarkan. Ini kita akarkan, sini juga kita akarkan, maka mendapatkan nilai simpangan baku atau standar deviasi dari populasi yang akan kita estimasi. Nah, contohnya misalkan di sini ada data dari 10 siswa SMP X, ya, nilainya sekian, ya. Hitunglah dengan menggunakan interval confidence 95%, ya. Bagi ragam nilai tersebut, ya, maka kita gunakan, ini kan ragam, ya, maka rumusnya tadi, ya, ragam, ini rumusnya, kemudian kita masukkan, hitung S kuadrat, ya, didapatkan dari S kuadratnya adalah 0,286, jadi ini kita hitung standar deviasinya, ya, standar deviasinya dari sampel ketemunya sekian 0,286. Kepercayaan 95% atau alfa 5%, ya. Maka di sini alfa per 2, ya, 0,025, ya. Kemudian kita cek di tabel C kuadrat, ya. C kuadrat, ya, untuk 0,025 derajat kebebasannya 10, ya. 10. Kemudian di sini ada 19, hasilnya adalah 19,23, ya. Jadi teman-teman terkait dengan estimasi ragam, ya, kita gunakan rumus yang di sini, ya, rumusnya N-1. Jadi jumlah sampelnya berapa? Kemudian tabel C square, ya, alfa per 2, ya. Ini adalah patokannya. Ketika diakar ketemu standar deviasinya, kita terapkan di sini. Jadi kita dari data ini kita cari nilai standar deviasinya atau S-nya. Nah, di sini ketika diolah dengan statistik deskriptif kemarin, ya, yang dulu standar deviasinya dihitung, ketemunya 0,286, ya. Kemudian alfanya 5%, ya. Kemudian tadi kan ada alfa per 2, 1 min alfa per 2, ya. Jadi dari 0,025, kemudian yang atas adalah 0,975, ya, karena 1 min alfa per 2. Kemudian di sini kita cek di tabel itu C square 0,025 pada, kemudian ini N-1 harusnya, ya, jadi harusnya ini adalah 9, ya, derajat kebebasannya 9 karena N-1, ya, rumusnya ini N-1. Di sini ketemunya misalkan 19,023, nanti cek di tabel lagi, ya. Kemudian yang sini kok batas atasnya 2,7, tinggal dimasukkan saja, ya. Jadi N-1, ya. N-1. Kemudian di sini tinggal dimasukkan saja, nilainya ketemunya adalah sekian, ya. Sekian. Misalkan gini, ya, kita yakinkan tadi, ya. Ini tabel C square dengan alfa 0,975. Kemudian N-1-nya di sini, ya, ketemu 2,7 pas, ya. Demikian juga yang alfanya 0,025. Kita cek di sini. Kemudian yang sini 9, ya. Ketemunya adalah 19,023, ya. Jadi seperti itu. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait dengan estimasi ragam, kita gunakan rumus yang ini, ya.